e-learning to build thinking skills. Mengapa thinking skills dibutuhkan? Alasannya adalah karena dengan kondisi lingkungan kerja sekarang ini, kita membutuhkan proses adaptasi yang cepat. Sebagai contoh, seorang guru diharuskan memiliki pengetahuan yang baik, memiliki pengertian mendalam tentang agama, dan pemimpin yang baik. Berikut adalah 3 tipe thinking principle. Yang pertama, creative thinking. Creative thinking adalah mengeluarkan atau membuat ide untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang kedua adalah critical thinking. Critical thinking adalah berpikir kritis terhadap suatu hal. Misalkan, apakah bumi benar-benar bulat? Bagaimana cara menggayat hati si dia? Yang ketiga adalah metacognition, yaitu kemampuan untuk memahami bagaimana sebuah proses bekerja. Contohnya adalah kemampuan berpikir dan analisa seorang supervisor dalam memonitor sebuah masalah. Prinsip-prinsip thinking skills. Fokus terhadap kemampuan kognitif dan metakognitif yang sesuai dengan pekerjaannya. Lebih baik melakukan pelatihan yang spesifik pada satu bidang dibandingkan dengan pelatihan yang general untuk semua bidang. Desain pelatihan dengan tipe whole task. Sebelumnya, kita harus mempelajari dulu apa itu directive training. Directive training adalah konten pelatihan dibagi menjadi segmen-segmen kecil, diikuti dengan tes untuk membangun pengetahuan dari pembelajar. Contohnya, untuk mempelajari sintaks if else pada Microsoft Excel dibutuhkan pengetahuan yang kecil terlebih dahulu. Yang dimaksud dengan pengetahuan yang kecil adalah apa itu cells, apa yang dimaksud dengan formula pada Excel. Whole task instruction adalah kebalikan dari directive training. Whole task instruction dimulai dengan hal spesifik apa yang dikerjakan, lalu konten atau segmen yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut akan diajarkan. Berikut adalah perbedaan pembelajaran Microsoft Excel menggunakan directive training dan whole task. Pada directive training, segmen diajarkan satu persatu. Apa itu cell, apa itu reference, apa itu formula, apa itu format, dan sebagainya. Sedangkan pada whole task, pembelajaran dimulai dengan mendeskripsikan kasus apa yang ingin diselesaikan. Lalu dilanjutkan dengan segmen apa saja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Hai, kali ini saya akan menjelaskan prinsip thinking skill yang ketiga, yaitu menjelaskan proses berpikir. Pada slide sebelumnya, kita telah belajar dua jenis instruksi, yaitu part task instruction dan whole task instruction. Apapun metode yang kita gunakan, tetap penting untuk menjelaskan bagaimana proses berpikir itu terjadi. Pelatihan problem solving yang baik harus menyertakan kemampuan metakognitif maupun thinking skill ke dalam materi pelatihannya. Kebanyakan pelatihan problem solving yang ada hanya berfokus pada cara dan metode untuk menyelesaikan sebuah masalah. Sebagai contoh, instruksi berikut hanya mengajarkan rumus untuk menghitung sebuah nilai tanpa menjelaskan asal mula rumus tersebut. Akibatnya, para pekerja mungkin paham menggunakan rumus itu, namun tidak tahu asal muasal rumus itu berasal. Kali ini kita akan belajar cara mengajarkan kemampuan metakognitif. Kemampuan metakognitif adalah komponen penting dalam thinking skill yang terdiri atas merencanakan, memonitor, dan merevisi. Berdasarkan penelitian Alan Skolon, terdapat perbedaan cara antara orang awam dan ahli dalam menyelesaikan sebuah masalah. Orang awam biasanya hanya fokus terhadap satu pendekatan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Akibatnya, solusi yang dihasilkan kadang kurang tepat. Ahli menggunakan banyak pendekatan untuk menyelesaikan sebuah masalah, mulai dari membaca masalah, menganalisa masalah, mengeksplorasi masalah, merencanakan solusi, mengimplementasikan solusi, hingga memverifikasi hasil dari penerapan solusi yang telah dilakukan. Untuk itu, kami merekomendasikan dua teknik untuk menjelaskan proses berpikir dalam e-learning. Yang pertama, gunakan expert model untuk menjelaskan proses berpikirnya. Yang kedua, wajibkan peserta pelatihan untuk menjelaskan alasan di setiap tindakan yang mereka ambil. Kali ini kita akan bahas bagaimana menampilkan cara berpikir seorang ahli agar peserta e-learning dapat melihat bagaimana cara ahli dalam membaca,
menganalisis, dan kemudian menyelesaikan sebuah masalah yang rumit. Sebagai contoh, kami menggunakan program pelatihan sales farmasi kami. Di sini, peserta pelatihan dapat melihat bagaimana cara berpikir ahli pemasaran pada bubble text yang telah disediakan. Dengan mengklik tombol Next, peserta pelatihan dapat melihat dialog antara ahli pemasaran dengan customer-nya. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana membuat peserta fokus terhadap perilaku expert model. Moreno pada tahun 2009 melakukan penelitian terhadap 61 orang guru yang mengikuti pelatihan teknik mengajar dengan bantuan seorang expert model. Mula-mula, ia memberikan keterangan penjelas sebelum expert model melakukan sesuatu. Selanjutnya, dia menampilkan expert model tanpa memberikan keterangan penjelas sama sekali. Efeknya, peserta lebih mudah memahami materi pelatihan saat diberikan keterangan penjelas sebelum model melakukan sesuatu. Seperti pada aplikasi berikut ini, peserta pelatihan dapat fokus terhadap apa yang akan dilihatnya setelah melihat pada bagian dialog box. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip keempat dari thinking skill, yaitu define job specific thinking skill. Artinya, materi pelatihan thinking skill harus sesuai dengan job dari peserta. Ada beberapa metode untuk menganalisa kegiatan kognitif. Yang pertama adalah concurrent reporting. Di sini, peserta pelatihan diharuskan menjelaskan alasan dari tindakan mereka sambil menyelesaikan masalah. Metode ini sangat cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan kemampuan verbal, seperti salesman. Metode selanjutnya adalah retrospective reporting. Di sini, peserta pelatihan diharuskan menjelaskan alasan dari tindakan yang mereka ambil sesaat setelah mereka menyelesaikan masalah. Metode selanjutnya adalah acute retrospective reporting. Di sini, peserta pelatihan diharuskan menjelaskan alasan dari tindakan mereka setelah mereka menyelesaikan sebuah masalah. Dan selanjutnya adalah critical decision method. Di sini kita menggunakan jasa para ahli untuk mengidentifikasi dan membuat laporan sesuai dengan pengalaman mereka di masa lalu. Dan yang terakhir adalah structured expert interview. Di sini beberapa ahli akan diberikan masalah dengan kompleksitas yang berbeda. Kemudian mereka akan memberikan solusi beserta daftar faktor yang mempengaruhi kompleksitas dari masalah tersebut. Melalui task analisis, kita dapat mendefinisikan beberapa hal, di antaranya skenario yang akan digunakan, kriteria untuk mengukur kompleksitas, alat dan sumber daya yang tersedia, dan alternatif solusi yang dapat digunakan. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Bye.